Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan. Dan di video ini saya mau ngobrolin seputar saham perbankan. Baru-baru ini ada perubahan regulasi nih terkait saham perbankan. Nah, kedepannya perusahaan yang bergerak di bidang perbankan ini tidak lagi menggunakan kategori buku, melainkan KBMI. Nah, apa perbedaannya dan apa dampaknya ke depan? Saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Sebelum kita bahas, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Oke, nah jadi memang baru-baru ini ada perubahan regulasi nih teman-teman. Kalau sebelumnya perbankan itu dikelompokkan berdasarkan kategori buku. Buku itu bukan buku baca ya, tapi buku itu adalah singkatan dari Bank Umum Kegiatan Usaha. Nah, kedepannya itu tidak lagi dikelompokkan berdasarkan buku tadi, tapi dikelompokkan berdasarkan KBMI. Nah, KBMI ini adalah singkatan dari kelompok bank berdasarkan modal inti. Yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah sebelumnya bank dikelompokkan berdasarkan buku ada 4 kategori nih. Nah, bank buku 1 itu adalah bank dengan modal inti di bawah 1 triliun ya. Kemudian bank buku 2 itu adalah bank dengan modal inti 1 sampai dengan 5 triliun. Kemudian bank buku 3 adalah bank dengan modal inti 5 sampai 30 triliun dan bank buku 4 adalah bank dengan modal inti di atas 30 triliun. Dengan peraturan yang baru nanti dikelompokkan berdasarkan KBMI, nah akan ada sedikit penyesuaian nih. Jadi diukurnya sama-sama dengan modal inti tapi pengelompokannya yang berbeda. Nah, nanti kedepannya tetap akan dibagi menjadi 4 KBMI, tapi pengelompokannya yang berbeda. Nah, untuk bank dengan KBMI 1, itu adalah bank dengan modal inti di bawah 6 triliun rupiah. Kemudian, bank KBMI 2, itu adalah bank dengan modal inti 6-14 triliun rupiah. Bank KBMI 3 adalah bank dengan modal inti 14 sampai dengan 70 triliun. Bank KBMI 4 adalah bank dengan modal inti di atas 70 triliun. Nah, jadi meskipun sama-sama dikelompokkan menjadi 4 kategori, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, ada perbedaan modal inti di setiap kategorinya. Ya, contoh, misalkan di KBMI 1, ya, adalah bank dengan modal inti di bawah 6 triliun rupiah. Nah, jadi bank-bank yang tadinya ketika masih menggunakan kategori buku, ya kategori buku 2 itu kan sampai dengan 5 triliun rupiah. Nah, bank yang ada di kategori 2 tadi bisa saja akan turun menjadi bank KBMI 1. Ya, jadi turun kelas tuh. Nah, demikian pula bank-bank yang tadinya ada di kategori bank buku 3, sebagian akan turun tahta nih ke bank KBMI 2. Ya, terutama bank dengan modal inti 5-14 triliun, tadinya kan di bank buku 3 nih, nanti kedepannya akan jadi bank KBMI 2. Nah, jadi bank dengan modal inti antara 30 sampai dengan di bawah 70 triliun, nantinya akan turun tahta ke bank KBMI 3. Nah, jadi hanya bank dengan modal inti di atas 70 triliun yang akan tetap bertahan di bank KBMI 4. Nah, apa aja nih bank buku 4 yang masih bertahan di KBMI 4? Berdasarkan data modal inti per kuartal 2 2021, yang nantinya akan tetap masuk ke kategori bank KBMI 4 adalah Bank Mandiri dengan modal inti 182 triliun, Bank BRI dengan modal inti 181 triliun, Bank BCA modal intinya 179 triliun, dan Bank BNI 108 triliun. Nah, sementara ada juga nih bank-bank yang akan keluar ya dari bank buku 4 dan akan jadi KBMI 3, yaitu Bank Permata dengan modal inti 43 triliun, Bank Panin 42 triliun modal intinya, Bank Danamon 38 triliun, Bank BTPN 31 triliun, dan Bank OCBC NISP 30 triliun. Ya, jadi kurang lebih ada 5 bank yang tadinya ada di bank buku 4 akan turun tahta lah ya menjadi bank KBMI 3. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, sebenarnya apa sih tujuan dari perubahan kebijakan dari pengelompokan berdasarkan buku menjadi KBMI ini?
Nah, sebenarnya ada tujuannya nih, teman-teman. Yang pertama adalah memperkuat struktur modal perbankan. Nah, dengan perubahan pengelompokan ini akan memicu bank-bank, terutama bank-bank yang masih masuk dalam kategori bank kecil ya, yang tadinya di buku 1 atau buku 2, ini untuk melakukan M&A atau merger and acquisition dengan bank lain ya, untuk meningkatkan struktur permodalannya dia. Ya, jadinya nanti kalau misalkan modal intinya digabung, nantinya akan bisa naik tingkat dari yang misalkan sekarang masuk ke KBMI 1 akan naik jadi KBMI 2. Yang KBMI 2 akan naik jadi KBMI 3 dan seterusnya. Tujuan kedua tentunya adalah sinergi dari masing-masing perbankan. Nah, dengan sinergi perbankan ini akan meningkatkan efisiensi ya, dan juga optimalisasi dari sumber daya bank nih, teman-teman. Yang ujung-ujungnya nantinya akan menguatkan konsolidasi dari bank-bank umum. Yang ketiga tentunya adalah mengurangi risiko ya, dengan meningkatkan modal pendirian bank. Nah, kebijakan baru ini akan meningkatkan modal di sektor bank yang tadinya nih cuma 3 triliun menjadi 10 triliun nantinya. Nah, kenaikan modal di sektor ini juga untuk mengantisipasi risiko bank terkait dengan digitalisasi bank dan persaingannya dengan sejumlah fintech. Nah, selain mengatur KBMI tadi, OJK juga meregulasi peraturan baru untuk bank digital nih, teman-teman. Jadi beberapa aturan yang diterapkan oleh OJK ya untuk bank digital yang masuk dalam kategori bank baru. Ini yang pertama adalah wajib memiliki 1 kantor pusat. Ya, kemudian yang kedua adalah memiliki modal di setor minimum 10 triliun dan seluruh layanan itu dilakukan secara digital. Nah, kemudian untuk bank existing konversi ini kan dibagi menjadi 2 nih. Ada yang bank existing, jadi artinya bank yang sebelumnya adalah bank konvensional dan ingin merubah bisnis modelnya menjadi sepenuhnya menjadi bank digital, ini diwajibkan untuk punya modal awal minimal 3 triliun rupiah. Nah, contoh bank existing tadi ya contohnya adalah Bank Arto. Nah, tapi untuk bank-bank konvensional yang masih ingin mempertahankan bisnis bank konvensionalnya, namun ingin menambah lini bisnisnya atau sister company-nya menjadi bank digital, ini disebut sebagai KUB ya, atau kelompok usaha bank. Ini membutuhkan modal awal yang lebih rendah atau lebih kecil, yaitu 1 triliun rupiah. Contoh-contohnya misalkan Blue by BCA, atau misalkan BRI dengan Bank Agronya, atau misalkan BBHI, Bank Harda, ya, yang merupakan bank digitalnya dari Bank Mega. Ini membutuhkan modal minimal yaitu 1 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah Dewan Direksi memiliki kompetensi di bidang IT. Nah, sedikit bicara mengenai bank digital, ini juga ada beberapa bank yang sedang melakukan proses transformasinya nih ke bank digital. Yang pertama nih, misalkan Bank BCA Digital kan bikin Blue, ya, kemudian BRI Agro, ya, kemudian Bank Harda Internasional, kemudian Bank Neo Commerce, Bank Capital, Bank QNB Indonesia, dan juga Bank KB Hana. Oke, jadi kesimpulan dari video ini apa aja nih, teman-teman? Yang pertama tadi kita bahas bahwa kedepannya pengelompokan bank itu tidak lagi menggunakan metode buku, melainkan diubah menjadi KBMI. Ya, tujuannya adalah untuk menguatkan struktur perbankan, ya, mendorong sinergi antar perbankan sekaligus untuk mengurangi risiko terkait dengan tren digitalisasi bank dan juga sejumlah fintech. Nah, dampak berikutnya adalah sejumlah bank memang akan turun tahta nih, teman-teman. Ya, contoh misalkan tadi kita bahas ada beberapa bank yang sebelumnya masuk ke dalam kategori misalkan bank buku 4, maka dengan peraturan yang baru ini akan turun menjadi bank KBMI 3. Nah, terkait bank digital sendiri juga ada aturan dari OJK tadi, yaitu bank baru harus memenuhi modal awal 10 triliun, sementara bank existing itu 3 triliun, dan bank yang masuk dalam kategori KUB modal awalnya adalah 1 triliun rupiah. Oke, itu tadi pembahasan mengenai kebijakan baru dari sektor perbankan nih. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih ke depannya? Apakah emiten di sektor perbankan akan kembali meningkat atau saat ini menurut teman-teman nggak terlalu menarik? Ya, please share pendapat kalian di kolom komen. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat, dan kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, share ke teman-teman kamu, dan juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, and see ya!